Pemirsa, meski Presiden Joko Widodo menyatakan harga beras sudah turun, tapi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tingginya harga beras membuat masyarakat di berbagai daerah masih memburu beras subsidi yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Meroketnya harga beras dalam beberapa pekan terakhir mulai menerbitkan kemarahan sejumlah pihak. Kamis lalu, puluhan mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga beras. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Sukabumi ini, para mahasiswa juga mengkritik kebijakan impor beras yang dianggap justru merugikan petani dan masyarakat umum. Para pengunjuk rasa juga menilai pemerintah membiarkan rakyat semakin terhimpit, terutama menjelang bulan Ramadan, di mana harga-harga kebutuhan pokok termasuk beras terus naik. Sementara itu, Badan Pangan Nasional Bappenas, Satgas Pangan Polda Metro Jaya, dan Bulog Rabu lalu mengecek stok ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Setelah mengecek langsung, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyatakan, ketersediaan beras jelang Ramadan diprediksi aman. Harga beras akan kembali normal, lantaran mulai pekan ini panen lokal sudah dimulai. Kita mau cek sendiri bahwa kondisi stok beras ya, itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Ya, kombinasi yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal ya, karena perlu waktu untuk jelang panen. Bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Ya, itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Meski harga beras diprediksi akan kembali normal, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat produsen. Harga gabah di petani yang sebelumnya menyentuh angka lebih dari Rp8.000 diprediksi akan berangsur turun kembali ke Rp6.000 per kilogram. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras di pasaran kini sudah stabil. Presiden mengaku selalu mendapatkan angka-angka harga beras setiap hari. Presiden bahkan meminta agar mengecek ulang ke Pasar Induk Cipinang. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Pak, tapi pantauannya masih 18.000. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Harga beras yang tak kunjung turun membuat warga di sejumlah daerah berebut beras murah. Warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah. Harga beras yang terus melonjak membuat warga rela antre berjam-jam, bahkan antre sebelum toko beras buka. Seperti yang terjadi di Pasar Sentral PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang diluncurkan Perum Bulog setempat. Warga terpaksa antre berjam-jam lantaran khawatir tidak kebagian jatah beras yang dijual dengan harga murah tersebut. Antrean warga ini terjadi mulai pagi, bahkan saat toko belum buka. Beras murah PSHP Bulog ini diminati warga karena harganya yang sangat terjangkau dibanding dengan beras premium. Antrean mendapatkan beras murah juga terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Ratusan warga antre hingga berjam-jam di kios beras untuk mendapatkan beras murah program SPHP. Tidak hanya warga, para pedagang di pasar besar di lokasi ini juga ikut mengantre untuk mendapatkan beras murah yang dijual seharga Rp54.500 per 5 kilogramnya. Diduga
beras murah itu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu warga mengaku sudah mengantre beras murah usai sholat subuh agar bisa kebagian nomor antrean untuk mendapatkan beras murah itu karena beras saat ini langka dan harganya sangat mahal. Di kota Bandung, Jawa Barat, ratusan warga antre berjam-jam untuk mendapatkan beras murah di halaman kantor Kecamatan Cisaranten Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Beras murah dari Bulog ini dijual Rp53.000 per 5 kilogram. Sejumlah warga yang datang dan telah antre kecewa sebab beras yang telah disediakan sebanyak 500 kantong habis. Mereka berharap pemerintah bisa menambah lagi stok beras murah sebab saat ini harga beras di pasar masih mahal mencapai Rp18.000 per kilogram. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, impor beras Indonesia sepanjang 2023 mencapai 3,6 juta ton. Angka ini meningkat 613,61% dibanding 2022. Beras itu diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Sementara itu, pada Januari 2024, volume impor beras mencapai 443.000 ton. Meski volume impor luar biasa besar, tapi ternyata tidak berdampak pada harga beras dalam negeri. Oleh karena itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai kebijakan itu harus dievaluasi. Karena impor yang secara besar-besaran dilakukan, bahkan ini salah satu yang terburuk impor beras dalam sejarah. 3 juta ton misalnya impor. Dan tahun ini akan dilanjutkan melakukan impor dalam jumlah yang sangat besar. Ternyata efeknya sangat kecil atau sangat minimal terhadap stabilitas harga. Nah, itu perlu dievaluasi. Impor sudah besar, efek stabilitas harganya relatif minimal. Mengenai beras dalam negeri yang harganya cenderung tinggi karena banyak faktor, diantaranya ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas. Jelang Ramadan dan Lebaran ini tidak selalu dikaitkan dengan pola musiman. Oh, karena ada permintaan jelang Ramadan yang meningkat, kemudian harga menjadi fluktuatif, itu belum tentu. Karena kalau kita runut ke belakang, ada faktor dari biaya produksi tanaman pangan itu yang mengalami kenaikan. Karena apa? Karena salah satunya adalah BBM subsidi 2022 akhir itu harganya berubah menjadi lebih meningkat. Dan itu akan menjadi beban yang diteruskan dari mulai petani kepada retail, kepada konsumen. Pupuk juga menjadi salah satu isu besar. Karena kalau ketersediaan pupuk, terutama yang subsidi terbatas, maka petani mau tidak mau, dia akan berpikir apakah dia harus menanam, tapi dengan membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Kalau itu dilakukan, maka diteruskan juga harga yang lebih tinggi ke penjualan gabah. Dan juga ada faktor memang anomali cuaca. Tapi anomali cuaca ini dalam 10 tahun terakhir frekuensinya kan semakin dekat. Harusnya bisa diantisipasi. Secara keseluruhan, kebutuhan beras Indonesia pada 2024 ini diperkirakan mencapai 31,2 juta ton. Pada 2023 lalu, total produksi mencapai 30,9 juta ton atau turun dibanding produksi pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Tentu, yang harus dipikirkan adalah diversifikasi pangan, sebab konsumsi beras per kapita per tahun masyarakat Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, mencapai 124 kg per kapita per tahun. Disusul Thailand dan Malaysia, 80 kg per kapita per tahun. Kemudian Tiongkok dengan angka 60 kg per kapita per tahun. Jepang, 50 kg per kapita per tahun. Dan Korea Selatan, 40 kg per kapita per tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.